Esra 2. Daftar orang-orang yang kembali dari pembuangan. Inilah orang-orang provinsi Yehuda yang berangkat pulang dari pembuangan, yakni para tawanan yang dahulu diangkut ke Babel oleh Nebukadnezar Raja Babel, dan yang kembali ke Yerusalem dan ke Yehuda, masing-masing ke kotanya. Mereka datang bersama-sama Zerubabel, Yesua, Nehemia, Seraya, Relaya, Mordekai, Bilsan, Mispar, Bikwai, Rehum, dan Baana. Inilah daftar orang-orang bangsa Israel. Bani Paros 2172 orang. Bani Sefaka 372 orang. Bani Arah 775 orang. Bani Pahat Moab yakni anak-anak Yesua dan Yoab 2812 orang. Bani Elam 1254 orang. Bani Zatu 945 orang. Bani Zakai 760 orang. Bani 642 orang. Bani Bebai 623 orang. Bani Asgad 1222 orang. Bani Adonikam 666 orang. Bani Bikwai 2056 orang. Bani Adin 454 orang. Bani Ater yakni Bani Hizkia 98 orang. Bani Besai 323 orang. Bani Yora 112 orang. Bani Hasum 223 orang. Bani Gibar 95 orang. Dari Bethlehem 123 orang. Orang-orang Netofa 56 orang. Orang-orang Anatot 128 orang. Dari Asmawet 42 orang. Dari Kiryat Raarim, Kefira dan Beerot 743 orang. Dari Rama dan Gaba 621 orang. Orang-orang Mikmas 122 orang. Orang-orang Betel dan Ai 223 orang. Dan Nebo 52 orang. Bani Makbis 156 orang. Bani Elam yakni Elam yang lain 1254 orang. Bani Harim 320 orang. Orang-orang dari Lot, Hadid dan Ono 725 orang. Dari Yeriko 345 orang. Bani Sena 3630 orang. Inilah para imam Bani Yedaya, yakni kaum keluarga Yesua 973 orang. Bani Imer 1052 orang. Bani Pasyur 1247 orang. Bani Harim 1017 orang. Inilah orang-orang Lewi, Bani Yesua dan Kadmiel, yakni Bani Hodawiyah 74 orang. Inilah para penyanyi Bani Asaf 128 orang. Inilah kaum penunggu pintu gerbang Bani Salum, Bani Ater, Bani Taman, Bani Akub, Bani Hatita, Bani Sobais, semuanya 139 orang. Inilah para budak di bait Allah, Bani Siha, Bani Hasufa, Bani Ta'abaot, Bani Keros, Bani Siaha, Bani Padon, Bani Lebana, Bani Hagaba, Bani Akub, Bani Hagab, Bani Samlai, Bani Hanan, Bani Gidel, Bani Gahar, Bani Reaya, Bani Rezin, Bani Nekoda, Bani Gazam, Bani Uza, Bani Pesea, Bani Besai, Bani Asna, Bani Meunim, Bani Nefusim, Bani Bakbuk, Bani Hakufa, Bani Harhur, Bani Bazlut, Bani Mehida, Bani Harsa, Bani Barkos, Bani Sisera, Bani Tema, Bani Nezia, Bani Hatifa. Inilah keturunan para hamba Salomo. Bani Sotai, Bani Soferet, Bani Peruda, Bani Ya'ala, Bani Darkon, Bani Gidel, Bani Sefaka, Bani Hatil, Bani Pokeret, Hazebaim, Bani Ami. Seluruh budak di bait Allah dan keturunan para hamba Salomo ada 392 orang. Inilah orang-orang yang berangkat pulang dari Tel Melah,
Telhasa, Kerub, Adan, dan Imer, tapi mereka tidak dapat menyatakan apakah kaum keluarga dan asal-usul mereka termasuk bangsa Israel. Bani Delaya, Bani Tobia, Bani Nekoda 652 orang. Dan dari antara kaum imam Bani Hebaya, Bani Haksos, Bani Barzilai. Barzilai itu memperistri seorang anak perempuan Barzilai, orang Gilead itu, dan sejak itu ia dinamai menurut nama keluarga itu. Mereka itu menyelidiki apakah nama mereka tercatat dalam silsilah, tetapi mereka tidak didapati, maka mereka dinyatakan tidak tahir untuk jabatan imam. Dan tentang mereka diputuskan oleh kepala daerah bahwa mereka tidak boleh makan dari persembahan Maha Kudus sampai ada seorang imam bertindak dengan memegang Urim dan Tumim. Seluruh jemaah itu bersama-sama ada 42.360 orang. Selain dari budak mereka, laki-laki dan perempuan yang berjumlah 7.337 orang, pada mereka ada 200 penyanyi laki-laki dan perempuan. Mereka mempunyai 736 ekor kuda, 245 ekor bagal, 435 ekor unta, dan 6.720 ekor keledai. Beberapa kepala kaum keluarga tak kalah datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem, mempersembahkan persembahan sukarela guna membangun rumah Allah pada tempatnya semula. Mereka memberi sumbangan sekadar kemampuan mereka untuk perbendaharaan guna pekerjaan itu sebanyak 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak, dan 100 helai kemeja imam. Adapun para imam dan orang-orang Lewi dan juga sebagian dari rakyat serta para penyanyi, para penunggu pintu gerbang, dan para budak di bait Allah menetap di kota-kota mereka. Demikian juga semua orang Israel yang lain masing-masing di kota-kotanya sendiri. Esra 3. Pembangunan Mezbah. Ketika tiba bulan yang ketujuh, setelah orang Israel menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di Yerusalem. Maka mulailah Yesua bin Yosadak beserta saudara-saudaranya para imam itu, dan Zerubabel bin Sealtiel beserta saudara-saudaranya membangun mezbah Allah Israel untuk mempersembahkan korban bakaran di atasnya, sesuai dengan yang ada tertulis dalam kitab Taurat Musa, abdi Allah. Mereka mendirikan mezbah itu di tempatnya semula, sesungguh pun mereka ketakutan terhadap penduduk negeri. Lalu mereka mempersembahkan di atasnya korban bakaran kepada Tuhan, korban bakaran waktu pagi dan waktu petang. Mereka juga mengadakan hari raya Pondok Daun sesuai dengan yang ada tertulis, dan mempersembahkan korban bakaran hari demi hari menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan, yakni setiap hari menurut yang ditetapkan untuk hari itu. Dan sejak itu diadakan korban bakaran yang tetap, juga korban bakaran pada bulan baru dan pada setiap hari raya yang kudus bagi Tuhan. Dan setiap kali orang mempersembahkan persembahan sukarela kepada Tuhan. Sejak hari pertama bulan yang ketujuh mereka mulai mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Namun dasar bait suci Tuhan belum juga diletakkan. Lalu mereka memberikan uang kepada tukang batu dan tukang kayu, sedang kepada orang Sidon dan Tirus makanan dan minuman dan minyak, supaya orang-orang itu membawa kayu aras dari Libanon sampai ke laut dekat Yafo, seperti yang telah diizinkan kepada mereka oleh Kores, raja negeri Persia. Peletakan dasar bait suci. Pada tahun yang kedua sesudah mereka sampai ke rumah Allah di Yerusalem, dan bulan yang kedua, maka Zerubabel bin Sealtiel dan Yesua bin Yosadak beserta saudara-saudara mereka yang lain, yakni para imam dan orang-orang Lewi dan semua orang yang pulang ke Yerusalem dari tempat tawanan, memulai pekerjaan itu. Mereka menugaskan orang-orang Lewi yang berumur 20 tahun ke atas untuk mengawasi pekerjaan pembangunan rumah Tuhan. Lalu Yesua serta anak-anak dan saudara-saudaranya dan Kadmiel serta anak-anaknya, orang-orang Yehuda bersama-sama bertindak mengawasi orang-orang yang melakukan pekerjaan pembangunan rumah Allah. Demikian juga Bani Henadad, anak-anak dan saudara-saudara mereka, orang-orang Lewi itu. Pada waktu dasar bait suci Tuhan diletakkan oleh tukang-tukang bangunan, maka tampillah para imam dengan memakai pakaian jabatan dan membawa nafiri, dan orang-orang Lewi Bani Asaf dengan membawa keceracap untuk memuji-muji Tuhan, menurut petunjuk Daud Raja Israel.
Secara berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur, sebab Ia baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Dan seluruh umat bersorak-sorai dengan menyaring sambil memuji-muji Tuhan, oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Tetapi banyak di antara para imam, orang-orang Lewi dan kepala-kepala kaum keluarga, orang-orang tua yang pernah melihat rumah yang dahulu, menangis dengan suara nyaring ketika perletakan dasar rumah itu dilakukan di depan mata mereka. Sedang banyak orang bersorak-sorai dengan suara nyaring karena kegirangan. Orang tidak dapat lagi membedakan mana bunyi sorak-sorai kegirangan dan mana bunyi tangis rakyat, karena rakyat bersorak-sorai dengan suara yang nyaring, sehingga bunyinya kedengaran sampai jauh.